Sobat Elektro, selamat berjumpa kembali bersama kita di channel SB Official. Di kesempatan ini, kita akan melanjutkan proyek perbaikan perangkat audio milik Om Pino dari Grogol, Jakarta Barat. Om Pino mengirimkan dua perangkat audio merek Pioneer berupa amplifier dan tape deck. Amplifier Pioneer model A-20 telah sukses kita progres dan videonya sudah kita tayangkan. Perangkat audio kedua yang dikirim Om Pino berupa stereo kaset tape deck merek Pioneer model CT-676. Pioneer CT-676 dibuat dan dirilis pada tahun 1991. Perangkat audio legendaris asal Jepang ini sangat disukai oleh para pecinta audio analog karena memiliki fitur 3 head dan sistem mekanisme reference master yang berkualitas tinggi. Di era tahun 90-an, saya pribadi sangat menginginkan perangkat ini karena saat itu sering melakukan proses perekaman audio dan membutuhkan hasil rekaman yang berkualitas tinggi. Tapi apalah daya, karena saat itu harganya tidak terjangkau. Perangkat audio tape deck ini diproduksi terdiri dari 3 varian model, di antaranya model CT-S709, CT-676, dan CT-676-S. Dari ketiga varian tersebut, yang membedakan adalah tegangan AC input utamanya. Pemasaran model disesuaikan dengan standar kelistrikan yang digunakan di suatu negara atau wilayah. Kelengkapan panel depan perangkat nampak seperti ini. Saklar power utama, saklar timer dengan 3 mode, diantaranya record, off, dan playback. Soket output headphone dilengkapi dengan potensio pengatur level. 1 deck mechanic tape, fungsi playback dan record dengan keunggulan diantaranya 3 head system, PC OCC head or digital tension control, dan 3 motor silent mechanism. Penampil status dan operasi sistem menggunakan vacuum fluorescent display atau VFD. Saklar fungsi dan mode sejumlah 9 buah menggunakan micro switch. Begitu juga dengan tombol fungsi mechanic tape sejumlah 7 buah dioperasikan penuh dengan sistem digital. Potensio pengatur level input untuk mode perekaman kaset audio. Saklar pilihan mode Dolby Noise Reduction terdiri dari 3 pilihan, yaitu mode B, off, atau mode C. Potensio pengatur balance input untuk fungsi perekaman kaset audio. Saklar mode Super Auto BLE terdiri dari 2 pilihan, yaitu Start atau Clear. Super Auto BLE pada produk tape deck atau pemutar kaset Pioneer adalah sistem kalibrasi pita otomatis canggih, singkatan dari Bias, Level, and Equalization. Fitur ini berfungsi untuk menguji dan menyesuaikan parameter perekaman secara presisi agar sesuai dengan karakteristik fisik kaset yang sedang digunakan. Kelengkapan panel belakang nampak seperti ini. Saklar MPX terdiri dari 2 mode off dan on.
Saklar MPX atau multiplex filter berfungsi untuk memotong atau menyaring nada pilot FM stereo 19 kHz serta sinyal subcarrier saat merekam siaran radio FM stereo. Sinyal ini wajib disaring agar tidak mengganggu kinerja sistem peredam bising Dolby, sehingga hasil rekaman kaset bebas dari distorsi, draw, atau bunyi berdesis. Dua pasang soket RCA fungsi input untuk perekaman kaset audio dan output untuk fungsi playback. Perangkat ini membutuhkan sebuah amplifier agar bisa dihubungkan dengan speaker. Signal output tidak bisa dihubungkan langsung dengan speaker. Fungsi soket kontrol adalah untuk menghubungkan perangkat dengan komponen audio Pioneer lain agar dapat dikendalikan secara terpusat menggunakan satu remote control amplifier atau receiver. Soket audio diameter 3,5 mm stereo. Fungsi CD deck Synchro pada tape deck Pioneer CT Strip 676 adalah fitur penghubung kendali otomatis yang memungkinkan proses perekaman pada kaset dimulai secara bersamaan atau sinkron saat pemutar CD Pioneer mulai memutar lagu atau menekan tombol play. Tegangan AC input utama terdapat beberapa pilihan, diantaranya 110 volt, 127 volt, 220 volt, atau 240 volt. Konsumsi daya maksimal 21 watt. Cover atas perangkat terbuat dari plat besi berkualitas. Kondisinya masih terjaga, belum terkontaminasi oleh korosi. Sepertinya ada masalah dengan pintu kaset mechanic tape, terlihat tidak bisa rapat dan lurus dengan permukaan panel. Pintu mechanic tape terdiri dari dua lapis, yaitu pintu kaset dan cover kaset. Steker kabel input AC utama standar negara Jepang menggunakan tipe A. Pergunakan konverter ke tipe C agar dapat digunakan pada standar kelistrikan negara kita. Agar mengetahui kondisi dari perangkat tip deck milik Om Pino ini, coba kita uji nyalakan perangkatnya. Saklar power utama telah aktif, display menyala menandakan perangkat telah bekerja. Status karakter pada display muncul tulisan power berkedip, menandakan ada masalah dengan sistem. Terdengar juga suara putaran motor di dalam perangkat. Saklar fungsi dan mode tidak merespon saat dioperasikan. Coba kita lihat kondisi head tip dan pinch rollernya. Suara motor terdengar di area mechanic tip ini. Ya, bentuk head tip unik, terdiri dari dua head dalam satu kemasan. Masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Head sebelah kiri berfungsi untuk proses perekaman dan head sebelah kanan untuk proses playback. Sedangkan head berwarna hitam berfungsi sebagai penghapus pita magnetik kaset dalam proses perekaman. Head ini mengalirkan signal AC berfrekuensi tinggi untuk mengacak kembali partikel magnetik pada pita kaset, memastikan latar belakang suara pada pita kosong dari gangguan sisa rekaman sebelumnya sebelum dilewati head record. Pinch roller kondisinya masih bagus, batang kapstan terlihat sangat kotor. Semasa perangkat masih berjalan, mungkin jarang dibersihkan. Pintu kaset mengalami kerusakan pada plastik pengait ke cover kaset. Terlihat bagian pengait patah sehingga pintu kaset tidak bisa rapat dengan cover. Kondisi perangkat tip deck
milik Om Pino sudah kita ketahui. Fungsi tape player atau recorder tidak berjalan sebagaimana mestinya. Matikan perangkat, selanjutnya bongkar casing dan seluruh modul rangkaian, lakukan analisis kerusakan dan perbaikan. Semoga dapat dipulihkan. Saya ingatkan, bagi sobat elektro yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Bantu channel ini agar berkembang, berbagi ilmu. Tekan loncengnya untuk mendapat notif update konten terbaru. Perangkat audio Tape Deck Pioneer model CT strip 676, komponen di dalamnya nampak seperti ini. Kondisi komponen dan PCB masih steril, tidak banyak debu mengotori modul dan isinya. Transformator power supply memiliki 4 output tegangan sekunder. Kondisi fisik sangat mulus dan bersih, tidak ada tanda-tanda bekas perbaikan, begitu juga dengan rangkaian regulatornya. Ini adalah perangkat audio kelas tinggi, memiliki performa sangat bagus, menggunakan komponen kualitas tinggi. Modul PCB panel kontrol depan dilindungi oleh plat logam besi bertujuan untuk menghindari interferensi signal dari luar. Mechanic tape dirancang full logic control menggunakan 3 buah motor penggerak dengan fungsi yang berbeda, bertujuan untuk menghasilkan kinerja mekanik yang lebih baik dan stabil pada fungsi playback ataupun recorder. Kondisi sabuk karet penggerak mechanic tape tidak terpasang atau hilang pada semua posisi. Ini yang menjadi penyebab perangkat Protek ditandai dengan munculnya karakter power berkedip pada display karena adanya komponen yang tidak bekerja atau berfungsi dengan semestinya. Saklar power utama ditempatkan jauh dari panel depan sehingga digunakan batang penghubung ke knop saklar pada panel. Mulai kita bongkar panel depan, lepas seluruh skrup dan baut pengencang pada posisinya masing-masing. Ya, pengait pintu mechanic tape terlepas dari sistem eject lever. Entah sengaja dilepas atau memang terlepas sendiri. Baik, kita mulai dengan analisis kerusakan dan perbaikan mechanic tape. Lepas skrup pengencang, gear chassis assembly,
dan kapstan motor assembly. Ya, ini adalah cam gear dan side cam gear assembly, merupakan komponen yang bekerja sebagai eject otomatis pintu mekanik tip. Motor yang berada di tengah berfungsi sebagai penggerak reel atau roda kopling. Ini adalah motor khusus penggerak kapstan. Untuk membongkarnya, lepas 4 buah skrup pengencang pada plat motor assembly. Gear chassis assembly dan kapstan motor assembly telah terlepas. Ya, terlihat flywheel dengan ukuran yang cukup besar. Sepertinya karet sabuk penggerak flywheel telah lama rusak. Karet menempel dan membekas pada logam flywheel. Agar lebih mudah membersihkannya, lepas flywheel dari busing kapstan mekanik tape. Kotoran sisa karet yang menempel sangat kuat sehingga sulit dibersihkan dan berbekas di permukaan logam flywheel. Bekas kotoran karet tidak bisa sempurna dihilangkan, walaupun dipaksakan dengan cara lain berisiko merusak permukaan flywheel. Pada puli penggerak cam gear juga terdapat kotoran sisa karet sabuk yang menempel. Puli motor penggerak kapstan tak luput juga dari kotoran karet sabuk. Ini adalah motor power, komponen utama penggerak cam gear, yang menangani fungsi turun naik head tip dan buka tutup pintu kaset mekanik tip. Tidak ada masalah dengan motor penggerak reel atau roda kopling. Ini adalah modul tip selector unit, berisi 2 buah saklar push-on, berfungsi mengatur sirkuit internal alat perekam agar menyesuaikan dengan jenis formulasi pita kaset yang digunakan. Untuk mengetahui kondisi reel dan roda kopling serta komponen mekanik lainnya, kita lepas bagian kaset plate assembly. Ya, reel dan komponen mekanik bagian depan nampak seperti ini. Roda kopling
berada di antara kedua ril terhubung langsung dengan motor penggerak. Biasanya, mekanik jenis ini sering mengalami kerusakan pada karet kopling, karet kaku atau mengeras sehingga mengakibatkan putaran ril tidak kuat atau bahkan sulit berputar. Untuk mengetahui kondisinya, akan kita evaluasi menjelang pengujian. Semoga saja kondisinya masih bagus, karena komponen pengganti sangat langka. Pada reel base assembly, terdapat komponen sensor berupa optocoupler yang berfungsi untuk tape counter dan otomatis stop. Modul recording switch unit memiliki fungsi utama sebagai kontrol mekanis dan elektronik untuk mengaktifkan atau memutus jalur sirkuit perekaman pada perangkat. Kondisi saklar record masih layak pakai, tidak perlu diganti. Bersihkan head tape dan pinch roller dengan cairan alkohol. Perbaiki posisi pengait pintu kaset mekanik tape pada blok eject lever. Terdapat satu buah saklar limit yang berfungsi sebagai sensor keamanan dan detektor mekanis untuk mengetahui status membuka atau menutupnya kompartemen atau pintu kaset. Pasang kembali flywheel pada posisinya. Sebelumnya, berikan minyak pelumas pada kapstan. Karet sabuk penggerak flywheel berbentuk pipih, ukuran nomor 20, tebal karet 5 mm. Karet sabuk penggerak cam gear menggunakan ukuran nomor 14. Rotary encoder harus tepat dan lurus terhadap cam gear. Ini menentukan pembacaan data pada mikrokomputer. Begitu juga dengan posisi cam gear terhadap side cam gear. Posisi alur harus tepat. Jika tidak, maka perintah dari mikrokomputer tidak akan sinkron, sehingga fungsi buka tutup pintu mekanik dan playback tidak akan berjalan. Oke, instalasi cam gear sudah benar. Pintu kaset sudah bisa membuka dan menutup dengan lancar. Sambungan head tape seperti ini. Ada 4 kabel, masing-masing berisi 2 jalur, terhubung dengan head fungsi playback dan record. Satu sambungan kabel terhubung dengan head erase. Bersihkan koneksi saklar sensor pintu kaset dan selektor kaset dengan kontak cleaner. Untuk sementara, pemeriksaan kerusakan dan perbaikan mekanik tape selesai. Jika masih ada masalah, akan kita evaluasi pada pengujian. Lanjut ke modul PCB headphone.
Modul ini diperkuat dengan mur pada jack audio stereo 6,5 mm ke panel. Bersihkan koneksi jack audio dengan kontak cleaner. Penguat headphone menggunakan komponen utama sebuah IC dengan nomor M5218AP. Pengatur level output headphone menggunakan potensiometer 20 kilo-ohm stereo. Tidak ada masalah dengan komponen pada penguat headphone ini. Modul PCB timer hanya berisi saklar dengan jumlah pin 5 buah. Berfungsi sebagai pewaktu mode playback dan record. Tidak ditemukan masalah dengan modul ini. Saklar hanya perlu dibersihkan. Lanjut ke modul PCB utama. Lepas skru pengencang PCB sejumlah 9 buah, termasuk skru pengencang pada soket RCA di panel belakang. Modul PCB utama terdiri dari blok rangkaian power supply, tegangan simetris dan single, microkomputer control dengan nomor PD4312A, jumlah pin 64. Komponen ini produk dari Pioneer yang dirancang khusus untuk controller perangkat audio tape deck. Kemudi motor penggerak mekanik tape menggunakan 2 buah IC dengan nomor TA7291P sebagai real motor drive dan LB1641 sebagai assist motor drive. Mode playback menggunakan preamplifier dengan komponen utama IC operasional amplifier M5220P dan Dolby BC noise reduction dengan IC CXA 1330S. Mode record menggunakan preamplifier dengan komponen utama IC equalizer amplifier CXA 1198AP dan Dolby BC noise reduction dengan IC CXA 1330S. Meter amplifier menggunakan komponen IC dengan nomor M5218AL sebagai operational amplifier dan IC BA6138 sebagai driver indikator level audio. Rangkaian Dolby HX Pro menggunakan IC UPC 1297CA. Dolby HX Pro, singkatan dari Headroom Extension Professional, adalah teknologi pemrosesan sinyal rekaman pada pita kaset analog yang berfungsi untuk mengatur level bias secara dinamis dan otomatis. Komponen utama rangkaian BLE atau bias, level, dan equalization menggunakan IC M50255P. Ini adalah fitur kalibrasi otomatis yang berfungsi untuk menyelaraskan pengaturan perekaman agar pas dengan jenis atau kondisi kaset yang sedang digunakan. Kondisi PCB dan komponen masih mulus terawat, belum ada jejak perbaikan. Begitu juga dengan lapisan bawah PCB, masih asli solderan dari pabrik. Terdapat 3 buah sekring pengaman input tegangan AC dari output lilitan sekunder transformator power supply. Lepas dan bersihkan sekring.
Saklar fungsi MPX dan lempeng ground soket RCA fungsi input dan output telah terkontaminasi oleh korosi. Coba bersihkan dengan cairan anti karat dan kontak cleaner. Tidak ada masalah dengan komponen pada modul PCB utama, terutama kapasitor elektrolit fungsi filter dan kopling masih dalam kondisi prima. Lakukan solder ulang pada pin komponen yang mengalami retak pada solderan. Pemeriksaan dan perbaikan modul PCB utama telah selesai. Modul siap digunakan. Lanjut ke modul PCB panel kontrol depan yang berisi komponen display, saklar fungsi dan operasi, potensio pengatur level record dan balance, serta saklar mode. Saklar fungsi dan operasi tip deck mengalami masalah. Dimensi saklar 6x6x7 mm. Ya, dapat dipastikan ketinggian saklar dari permukaan PCB terukur 7 mm. Jenis saklar mikro atau tactile switch sejumlah 16 buah. Lepas seluruh saklar fungsi dan operasi. Semua saklar telah dilepas dari PCB. Untuk memastikan kondisinya, lakukan pengukuran nilai resistansi koneksi saklar tersebut. Ya, seluruh saklar terukur memiliki resistansi rata-rata 5 ohm lebih. Kondisi saklar tidak layak untuk dipergunakan. Siapkan dan pasang saklar pengganti dengan dimensi yang sama. Ini adalah saklar mode BLE, jenis saklar push on. Tidak ada masalah dengan saklar ini. Bersihkan dengan kontak cleaner. Saklar pilihan Dolby Noise Reduction, jenis putar. Tidak ada masalah dengan saklar. Begitu juga dengan potensio pengatur level input record dan balance. Display menggunakan jenis fluorescent display atau VFD. Jumlah pin sebanyak 49. Pemeriksaan dan perbaikan modul panel kontrol depan telah selesai. Modul siap digunakan. Bersihkan knop potensio dan saklar serta plat panel depan dengan air deterjen.
Pasang kembali kelengkapan panel depan termasuk modul PCB. Pastikan posisi tangkai saklar tepat pada knop saklar di panel. Saklar power AC utama jenis DPDT 2 pin. Bersihkan base plate dari kotoran debu. Sebagian permukaan base plate terkena korosi. Pergunakan amplas untuk membersihkannya. Pasang modul PCB utama pada base plate dan perkuat dengan beberapa skrup. Pasang mekanik tip pada rangka panel depan dan perkuat dengan 4 buah skrup. Pasang sambungan kabel signal audio dan digital serta tegangan dari modul mekanik tip ke modul PCB utama. Setelah diperiksa ulang, kondisi roda kopling mekanik tip bermasalah dengan karet. Karena faktor usia, karet mengeras dan rapuh. Diameter luar karet roda kopling ukuran 16 mm. Sulit mencari karet kopling dengan dimensi ini. Mencari di online market pun tidak ada yang sama dengan dimensi karet kopling ini. Pinch roller juga perlu diganti karena terdapat luka pada bagian permukaan karet roll. Diameter roll terukur 12,7 mm. Untungnya kita masih memiliki roll stok lama dengan dimensi sama dan berkualitas baik. Karet roda kopling dan pinch roller telah kita ganti. Sekarang kita coba nyalakan perangkatnya. Apakah bisa berjalan normal? Ya, karakter power tidak terus berkedip seperti di awal video. Angka status
tap counter telah menyala, menandakan sistem mekanik kondisinya normal. Coba fungsi eject pintu mekanik tip. Oke, fungsi eject otomatis telah berjalan dengan baik. Untuk menutup pintu kaset bisa dengan tombol eject ataupun manual dengan tangan. Sistem akan membaca secara otomatis. Coba putar kaset audio. Fungsi fast forward berjalan. Terlihat reel berputar cepat. Begitu juga dengan fungsi rewind. Coba fungsi playback. Ya, terlihat pada display audio level meter menunjukkan signal audio dari kaset, menandakan fungsi playback sudah bekerja. Untuk menguji suaranya, kita sandingkan dengan perangkat audio amplifier merek Pioneer model A-20 milik Om Pino. Video restorasi bisa dilihat pada konten sebelumnya. Input audio diambil dari fungsi input tuner. Hubungkan jack RCA ke soket RCA fungsi playback output. Ya, suara mendem. Coba atur azimut atau posisi head tip. Rasanya rasa cinta makan cinta. Perangkat tip deck telah bekerja dengan baik. Selanjutnya, pasang plat panel depan yang terbuat dari bahan aluminium. Sebagian permukaan plat panel belakang terkena korosi. Bersihkan dengan cairan anti karat. Ya, plat pelindung modul PCB panel kontrol depan dan display lupa dipasang. Tak lupa rapihkan pengkabelan. Instalasi modul rangkaian tip deck telah selesai. Pasang cover atas dan perkuat dengan beberapa skrup pengencang.
sok inggis anjeun hendak pegatan nyamkeun cinta urang lebak panghegan megaskeun asih urang. Kita akan mencoba fungsi rekam kaset audio. Input diambil dari output audio smartphone. Namun, maaf, kaset kosong menggunakan bekas rekaman lama. Kondisi pita tidak mulus dan berat. Kita uji dengan kondisi kaset pita yang tidak layak, apakah hasilnya normal? Keunggulan fitur rekam perangkat ini, kita bisa langsung memonitor hasil rekaman dari kaset. Suara agak kurang stabil karena kondisi kaset berat dan tidak layak untuk dipergunakan media rekam. Durasi perekaman 176 detik. Coba kita putar ulang hasil rekamannya. Ya, hasil rekaman lumayan bagus, walaupun menggunakan kaset bekas dan tidak layak. Iwang teu weleh kapiraray iraha tepang ieu salira embongan deui besasa. Proses perbaikan perangkat Tipdeck Pioneer model CT Strip 676 telah selesai. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Sampai berjumpa pada konten berikutnya. Di mata